Pimpinan saya Bilali, semuanya siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Untuk peserta upacara Hari Santri Nasional, mari kita tundukkan kepala seraya membaca suratul Fatihah. Kita hantarkan ke pangkuan para ulama, umarok, pemimpin negara ini yang telah memberikan ilmu dan harapannya untuk kita semuanya dan kita bersama-sama di halaman madrasah tercinta ini. Semuanya hadiniyah bisiril Fatihah. Selesai. Terima kasih. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam, Surabaya, 22 Oktober 1945, Habib Nahdlatul Ulama. Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada ajaran, akidah, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ideologi dan konstitusi dasar lainnya
yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan RI serta resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru, untuk selalu memperjuangkan sesuai dengan nilai dan tingkatan masing-masing. Kalau dari anak-anak tentunya jangan berhenti, jangan seenaknya sendiri terkait untuk meraih ilmu yang bermanfaat baik nanti di dunia sampai nanti di akhirat. Yang kedua, pada hadirin yang berbahagia, di dalam nilai merengkuh masa depan yang kita harapkan tidak lain adalah tugas dari anak-anak, tentunya dari program negara dan juga visi dari negara yang hari ini, yang kemarin tanggal 20 Oktober Bapak Presiden tercinta kita dan Wakil Presiden sudah dilantik
Dan hari ini kalau tidak salah agendanya adalah akan melantik para peserta. Sekali lagi ini yang menjadi tantangan dan sekaligus hambatan untuk anak-anak maju ke depan dan tetap mempertahankan nilai-nilai agama adalah bagaimana kalian meninggalkan maksiat. Maksiat ini satu hal yang kecil kalau dirasakan, akan tetapi resikonya besar sekali dalam kehidupan anak-anak. Ini yang harus jadi catatan kalian semuanya. Apalagi anak-anak ini sudah berdamai, bahkan sudah berbesti dengan yang namanya HP. Ini yang harus jadi catatan kalian. Ternyata kehidupan anak-anak setiap saat kalian akan selalu ditemani yang namanya HP. Ini mudah-mudahan nanti setelah hari upacara santri ini setidaknya anak-anak bisa mulai memanage, bahkan yang namanya membuat penjadwalan kembali bagaimana untuk waktu, kesempatan sesekali 1-2 menit, jam dan seterusnya ada sisakan waktu untuk meninggalkan yang namanya HP dan diganti dengan bertasbih, bertahmid, bahkan beristighfar, bahkan kadang mungkin dengan bersolawat. Kemudian yang roh, ini yang tidak kalah hebatnya, dan ini semuanya nanti akan menjadi bekal kita untuk menghadap pada Allah pada saatnya nanti. Bagaimana kita hari ini untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ya, yakinkan dalam benak anak-anak semuanya hanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jangan sampai nanti kalimat tauhid ini nanti tergadaikan, naudzubillah min dzalik. Ini yang menjadi catatan untuk kita sebagai santri. Dua hal yang menjadi tantangan dan sekaligus ini nanti akan istilahnya akan terlewatkan oleh anak-anak, dan ini menjadi kebiasaan yang akan hilang. Dikatakan oleh para ulama, dua hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak untuk mempertahankan berbuat baik dengan niat karena Allah dan Rasulullah. Ini yang sulit. Anak-anak sekarang bestinya bukan lagi dengan Allah dan Rasulullah. Bahkan anak-anak sekarang bestinya dengan HP, dengan nada dering, dengan nada sambung dan sebagainya. Yang mana kalau nada dering itu berbunyi, maka anak-anak pasti akan berdiri dan secepat mungkin anak akan meraih dengan HP-nya. Ini yang menjadi tantangan pertama. Yang kedua, ini yang harus juga jadi harapan anak-anak sesuai dengan program negara, mudah-mudahan nanti sampai pada anak-anak, adalah terkait dengan bagaimana anak-anak mempertahankan sehat sesuai dengan ajaran Islam, tentunya di dalam pembiasan-pembiasan Rasulullah. Ini bisa kita ambil, yang mana di dalamnya mengatakan makanlah sebelum lapar, kemudian berhentilah sebelum kenyang. Anak-anak sekarang, terutama mbak-mbak, maaf pada ibu-ibu juga, bulan Maret yang akan datang kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dalam kehidupan manusia, khususnya agama Islam, yaitu bulan Ramadan. Maka hari ini setelah upacara ini saya camkan kembali bahwasanya anak-anak untuk yang merasa punya tanggungan puasa, karena filosofi yang tadi saya sampaikan intinya adalah puasa, di mana puasa itu bisa menjaga segalanya, dari sehat secara mental maupun secara jasmani. Ini yang menjadi hal dan perlu dicamkan oleh anak-anak semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari sedikit sambutan yang kami kutip, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya akhiri sambutan ini, sekali lagi kami mohon semangat yang luar biasa untuk peserta upacara Hari Santri Nasional hari ini, nanti untuk menyanyikan semangat lagu Subhanul Waton yang akan dilantunkan oleh petugas. Pada petugas kami persilahkan.
Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan.